Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewati Widya Ardana dengan NPM 051 dari kelas 5A1 Pemasaran akan menerangkan mengenai materi segmentasi pasar. Yang pertama adalah pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pengelompokan atau pembagian pasar barang atau jasa dari yang bersifat heterogen ke dalam kelompok yang lebih kecil atau homogen. Yang kedua, ada 4 jenis dari segmentasi pasar. Yang pertama yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku mengacu kepada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, respon, loyalitas, dan yang lainnya. Yang kedua merupakan segmentasi demografis. Segmentasi demografis di mana pengelompokan konsumen berfokus kepada aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis lebih cenderung berhubungan dengan aspek geografis pelanggan seperti gaya hidup, hobi, ketertarikan, dan yang lain-lain. Yang terakhir ada segmentasi geografis yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Adapun manfaat dari segmentasi pasar yaitu yang pertama membantu memenuhi kebutuhan konsumen, yang kedua meningkatkan daya tarik konsumen, yang ketiga membantu perusahaan fokus terhadap kelompok target konsumen tertentu saja, dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing bersama kompetitor. Tujuan dari segmentasi pasar ada 3, yaitu yang pertama, target pasar menjadi lebih jelas. Salah satu alasan dilakukannya segmentasi pasar adalah karena pasar itu bersifat heterogen. Yang kedua, memahami kompetitor bisnis. Melakukan proses segmentasi juga bisa membantu dalam mengembangkan perusahaan itu sendiri. Secara tidak langsung, perusahaan akan lebih mengetahui mengenai target konsumen, pesaing, atau kompetitor mereka. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan produk atau jasa. Segmentasi pasar juga akan memudahkan proses penentuan marketing mix, yaitu 7P, Product, Promotion, Price, Place, People, Process, dan Physical Evidence. Syarat dari segmentasi pasar yaitu yang pertama dapat diukur, artinya pembagian konsumen yang dilakukan harus terukur, entah itu dari besar, luas, jumlah, ataupun daya belinya dalam setiap kelompok pasar. Yang kedua dapat dibedakan, maksudnya adalah tiap-tiap kelompok target pasar bisa dibedakan dengan jelas. Yang ketiga, logis dan dapat dijangkau, artinya segmentasi pasar adalah hal yang mampu dilaksanakan dan terjangkau oleh perusahaan. Yang keempat, memiliki skala atau ruang lingkup target yang cukup besar. Dan yang terakhir, target pasar yang dituju berpeluang memberi keuntungan bagi bisnis. Dan yang terakhir, prosedur melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, tahap survei. Mengumpulkan beragam jenis informasi dan data yang dibutuhkan dari masyarakat atau sasaran pasar. Yang kedua merupakan tahap analisis. Melakukan analisis terhadap informasi yang sudah didapat hingga akhirnya menarik sebuah kesimpulan. Hasil analisis nantinya digunakan sebagai dasar pengelompokan konsumen berdasarkan segmennya. Dan yang terakhir yaitu tahap identifikasi. Setelah memiliki data terkait konsumen dan menganalisisnya, kemudian dapat diidentifikasi setiap kelompok target pasar. Dalam tahap ini, kita akan menemukan jenis konsumen mana yang akan menjadi lahan pemasaran bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.